Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zulfa Fauzi dari Prodi Pendidikan Matematika NPM 2019-1350453. Di sini saya akan menerangkan mengenai etika lingkungan dan pengembangan pemukiman. Dapat kita ketahui bahwa etika lingkungan memiliki pengertian. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika. Yang pertama, etika deontologi, yang kedua, etika teologi, dan yang ketiga, etika keutamaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubung dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Dan yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu, etika lingkungan juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Selanjutnya ada teori etika lingkungan. Yang pertama ada antroposentrisme, yaitu teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Yang kedua ada biosentrisme, yaitu teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang ketiga ada ekosentrisme, yaitu teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya saling terikat satu sama lainnya. Yang keempat ada zoosentrisme, yaitu etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Yang terakhir, yang kelima, ada hak asasi alam, yaitu makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi. Namun, makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Berikut saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam, yang kedua ada prinsip tanggung jawab, yang ketiga ada solidaritas kosmis, yang keempat ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima ada prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu, yang keenam ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, yang ketujuh ada prinsip keadilan, yang kedelapan ada prinsip demokrasi, yang kesembilan ada prinsip integritas moral. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam saja, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa kita dituntut untuk menjaga lingkungan. Dalam menjaga lingkungan, manusia harus memiliki etika. Etika lingkungan ini adalah sikap kita dalam menjaga kelestarian alam agar alam tidak rusak, baik ekosistem maupun habitatnya. Perlu kita sadari bahwa kita ini juga bagian dari alam, maka kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai materi tentang etika lingkungan dan pengembangan pemukiman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa mudah dimengerti dan dipahami.
Dan jangan lupa, mari sama-sama kita menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan itu sangat penting. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.